Ini kenapa nggak bisa dibedakan sih sama tim komunikasi istana? Kan Anda itu katanya orang-orang pintar semua begitu. Saya nggak paham deh. Atau mungkin begini, mungkin kalian itu adalah kelompok orang yang maunya instan begitu. Pokoknya Raffi terkenal, followernya banyak, udah kita bayar dia aja, beres. Tanpa ada proses strategi, perencanaan, kerja-kerja yang matang begitu. Udah serahin aja ke Raffi, bayar, beres. Ya instan begitu. Selamat malam para mantan, selamat malam Anya Geraldine. Iya, Anya bukan mantan saya, dia mantan orang lain. Tapi sudah boleh kita ucapkan selamat malam karena sudah pernah menjadi mantan. Sudah menjadi bagian dari keluarga besar para mantan. Video kali ini ada hubungannya sama Anya begitu. Jadi belakangan ini kita ribut soal isu Raffi Ahmad nongkrong foto-foto tanpa protokol kesehatan. Padahal Raffi baru divaksin gitu. Nah, foto ini viral sebenarnya gara-gara postingan Anya gitu. Di Anya itu posting di IG story, kemudian ada captionnya begitu. Raffi, kira-kira seperti ini bunyinya, nggak persis sih. Raffi Nagita baru divaksin, terus nongkrong-nongkrong tanpa protokol kesehatan. Ngabis-ngabisin vaksin aja lu, Beb. Ini kalau kita baca dengan teliti, sebenarnya ini kalimat canda, ledekan, ya gurauan antar orang yang merasa akrab dan dekat begitu. Itu sama kayak kita ngejekin temen atau istri kita, kalau lagi makan banyak begitu kita ledekin, ngabis-ngabisin beras aja lu gitu. Yang ngejekin tapi sebenarnya gurau gitu. Dan itu boleh aja gitu, boleh gurau sama orang yang terdekat kita tuh boleh. Tapi masalahnya itu disampaikan di publik. Sama kayak orang sudah nikah, boleh berhubungan seksual, ciuman, dan seterusnya. Tapi kalau dilakukan di tempat publik, di tempat umum, di taman bunga misalnya, ya menjadi salah gitu. Itu yang dilakukan oleh Anya Geraldine hari ini gitu. Nah, saya nggak tahu kenapa banyak orang itu nggak sadar atau mungkin nggak mau menyalahkan Anya Geraldine. Tapi mungkin inilah konsekuensi dari teori kehidupan yang sesungguhnya begitu, bahwa orang cantik, perempuan cantik 60-70% masalahnya selesai dengan sendirinya. Makanya sekarang semua masalah dilimpahkan kepada Raffi karena Raffi laki-laki. Jadi ribut deh. Nah, dari sisi Raffi, penjelasan Raffi itu masuk akal. Dia itu baru makan terus foto gitu. Ini acara tertutup, acara di rumah seseorang begitu, rumah pribadi. Jadi sebenarnya itu biasa. Nah, dari pengalaman kita juga, ya kita kalau kumpul, ketemu teman atau hadir undangan pernikahan di masa pandemi ya juga seperti itu gitu. Kita foto juga tanpa protokol kesehatan, tanpa masker gitu. Kalaupun ada maskernya kita foto dua versi, pakai masker dan tanpa masker begitu. Nah, sebenarnya foto ini biasa aja gitu, nggak ada salah-salahnya. Tapi menjadi ruwet karena Raffi sudah terlanjur divaksin, dan vaksin itu adalah produk politik. Jadi ngerembet kemana-mana gitu. Lebih ruwet lagi karena polisi kemudian mau mengundang Raffi untuk klarifikasi katanya. Ruwet. Jadi ruwet banget. Nah, di sisi lain, Rizik sedang menjalani kasus protokol kesehatan. Jadi Rizik sekarang ditahan begitu dengan 3 kasus sekaligus. Salah satunya karena kerumunan di Petamburan. Nah, Rizik, pengacaranya, laskarnya sekarang menuntut agar Raffi Ahmad diproses hukum. Apalagi di acara yang sama ternyata ada Ahoknya. Ada Ahok gitu. Fotonya Ahok viral juga, nggak pakai masker, lagi nyanyi dia gitu. Ya sebenarnya kalau kita perhatikan, Ahok itu sebenarnya pakai masker, cuma pas mau nyanyi dibuka gitu. Ya itu biasa aja. Tapi ya kembali lagi karena ini isu politik, jadi ngerembet kemana-mana. Kalaupun Laskar sekarang menuntut agar Raffi Ahmad dan Ahok di penjara seperti Rizik begitu, ya itu logika orang-orang yang tidak bisa tidak bisa berpikir logis begitu. Karena jelas berbeda, Raffi dan Ahok datang sebagai undangan, sementara Rizik adalah penyelenggara.
Kalau demi keadilan, Raffi dan Ahok kemudian dipenjara juga gitu, maka Reza Patria, Wakil Gubernur Jakarta hari ini juga harus dipenjara karena dia hadir di Petamburan. Itu logika berpikirnya gitu. Jadi saya nggak terlalu khawatir lah. Cuman begini, ribut-ribut seperti ini kan nggak produktif begitu. Sebaiknya dihindari dan nggak perlu begitu. Saya nggak menyalahkan Raffi Ahmadnya sebagai artis karena memang artis itu dekat dengan kontroversi begitu. Semakin kontroversi semakin konten begitu. Ya biasa aja begitu. Cuman saya menyayangkan dari kubu tim istana, kubu tim komunikasi istana, ini kayaknya salah pilih dan tidak berpikir matang soal penunjukan atau pemilihan artis yang mau diajak sebagai influencer vaksin gitu. Dan ini bukan pertama kalinya masalahnya. Dulu waktu ada program sosialisasi Omnibus Law, mereka juga ngundang artis tuh ke istana. Kemudian dibayar mahal artis-artis ini untuk posting di Instagram masing-masing. Oke. Setelah posting, ada satu artis diserang netizen. Banyak banget yang nyerang gitu. Wah, ternyata gini bla bla bla. Sampai artisnya minta maaf, karena nggak kuat mental, minta maaf dan katanya di berita dia mau ngembaliin uangnya ke pemerintah, uang iklan ini. Bukan salah artisnya begitu. Artis ya gitu mentalnya gitu. Kalau dia males berdebat begitu ya sudahlah, beresin gitu. Karena mereka juga nggak perlu banget dengan uang segitu sebenarnya begitu. Nah, yang salah siapa? Ya tim komunikasi istana gitu. Ngapain undang artis, ngapain memanfaatkan influencer dari artis? Mereka ini nggak paham bahwa produk politik dan produk umum itu berbeda gitu. Artis itu biasa iklan sepatu, obat pemutih, obat pelaksing, baju, vitamin gitu. Itu bisa tuh mereka, bisa ngiklankan dan ya bebas gitu. Tapi produk politik disuruh iklankan ke mereka, ini nggak nyambung gitu. Sama kayak masinis disuruh nerbangin pesawat. Jadi salah gitu. Nah, ini kan bukan pertama kalinya dan sekarang terjadi lagi begitu. Raffi Ahmad itu ketika awal berita muncul bahwa Raffi akan mendapat suntik vaksin pertama bersama presiden, saya sudah khawatir tuh pastinya ada masalah gitu. Kalaupun nggak ada masalah, kalaupun itu Raffi aman, tertib ketika proses begitu, tapi di luar itu masih banyak kehidupan dia yang bisa dikorek-korek begitu, yang bisa dipermasalahkan gitu. Nah, ini sekali lagi bukan salah Raffinya, saya pikir ini salah orang-orang di istana, tim komunikasi istana yang tidak bisa berpikir panjang, tidak bisa mempertimbangkan hal-hal yang kecil seperti ini begitu dan berdampak buruk sebenarnya. Nah, kalaupun misal harus ada artisnya begitu, katakanlah begitu, ya kenapa harus Raffi sih? Kan banyak artis begitu. Sebutlah Reza Rahadian gitu kalau sesama laki-laki. Atau kalau mau supaya mudah dimaafkan kalau terjadi kasus, ya kita tunjuk orang-orang yang menarik dan cantik gitu. Ariel Tatum, Raisa, Via Valen gitu. Kan banyak begitu. Ngapain harus Raffi begitu? Kita itu kan melakukan sesuatu tindakan ini sebenarnya harus ada manfaatnya, ada sisi positifnya. Nah, kalau terjadi seperti sekarang ini, udahlah salah, kasus pula, bayarannya mahal gitu. Saya juga ingin bertanya tuh, karena penasaran, Raffi Ahmad ini dibayar berapa sih? Berapa miliar dia harus dibayar begitu? Karena kalau dibilang gratis kok kayaknya nggak mungkin gitu. Ini kan Raffi ada manajemennya begitu, masa iya gratis gitu? Nggak usah jauh-jauh ke Raffi, saya pun kalau ngiklan atau di website siwo.com itu ngiklan, bayar kok gitu, puluhan juta bayarnya. Masa sekelas Raffi Ahmad cuma gratisan, apa iya gitu. Nah, saya tuh gini, maklum kalau penunjukan seperti Menkominfo, menteri yang tidak paham informasi, tidak paham cara berkomunikasi dengan baik gitu. Paham kenapa dia ditunjuk sebagai Menkominfo? Mungkin karena itu pertimbangan politik, pertimbangan koalisi dan seterusnya. Ya orang yang nggak paham bikin akun Instagram pun bisa saja jadi Menkominfo begitu, nggak masalah. Karena itu
posisi jabatan politik. Tapi kalau influencer, ini kan pemilihannya terserah kita, dananya ada, masa salah juga sih gitu? Masa apa ya? Kita hanya mementingkan artis, mementingkan nama besarnya, tanpa mau berpikir atau melihat apakah ini ada dampaknya begitu. Karena terkenal dan banyak follower dan dampak itu dua hal yang berbeda begitu. Raffi Ahmad dengan engagement besar di Instagram mungkin begitu. Ya mungkin dia dilihat banyak orang divaksin, oh oke. Tapi apakah kemudian followernya jadi mau berbondong-bondong divaksin? Belum tentu gitu. Karena apa? Ini produk politik, narasinya di Instagram juga biasa aja gitu. Kalimatnya berantakan. Nah, ini kenapa nggak bisa dibedakan sih sama tim komunikasi istana? Kan Anda itu katanya orang-orang pintar semua begitu. Saya nggak paham deh. Atau mungkin begini, mungkin kalian itu adalah kelompok orang yang maunya instan begitu. Pokoknya Raffi terkenal, followernya banyak, udah kita bayar dia aja, beres. Tanpa ada proses strategi, perencanaan, kerja-kerja yang matang begitu. Udah serahin aja ke Raffi, bayar, beres. Ya instan begitu. Saya nggak ngerti deh, kenapa kalian berada di posisi itu sekarang begitu. Karena bagi saya semestinya kita semua itu berkaca kepada proses bagaimana seorang Jokowi bisa menang di Pilpres 2 kali di Jakarta, di Solo dan seterusnya. Itu bukan dengan cara yang instan begitu. Itu dengan perencanaan yang sangat matang. Di Pilpres 2019 misalnya, ada banyak tim komunikasi, ada banyak relawan, ada banyak orang-orang yang punya narasi kuat yang bisa mempengaruhi banyak orang begitu. Meskipun nggak terkenal, narasinya itu bisa mempengaruhi begitu. Nah, pertanyaannya kenapa mereka ini kemudian tidak dimanfaatkan? Saya yakin karena orang-orang istana, selain karena maunya instan, mungkin juga sudah terprovokasi atau termakan doktrin dari Tempo yang melabeli orang-orang yang bikin narasi itu dengan sebutan buzzer gitu. Jadi nggak mau dimanfaatkan, nggak mau diajak komunikasi karena takut gitu. Jadi pilihannya, pilihlah orang yang netral, ya artis, bayarnya mahal, beres. Sekarang apa hasilnya? Kasus. Nggak ada gunanya, bayar mahal, ribut-ribut, nggak produktif gitu. Itu hasilnya. Nah, semestinya kita juga belajar dari Bung Karno, bagaimana sebuah narasi kemerdekaan, pesan kemerdekaan ketika dulu nggak ada sosial media, nggak ada TV, dan nggak semua orang punya radio gitu. Bagaimana seorang Bung Karno bisa mengkomunikasikan seluruh Indonesia untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita sudah merdeka. Itu gimana caranya? Gimana caranya Bung Karno melakukan itu? Narasi yang pas, pidato yang bagus begitu. Bukan instan dengan cara panggil artis, panggil orang terkenal dan seterusnya. Bukan begitu caranya gitu. Saya sebagai pribadi, saya sebenarnya menyayangkan ini begitu. Karena orang-orang yang selama ini disebut buzzer, gitu, orang-orang yang selama ini dicap dibayar pemerintah, itu sebenarnya nggak dibayar sama pemerintah, tapi konsisten, loyal, belain pemerintah gitu. Salah satu contohnya siapa? Ya saya dan siwot.com gitu. Saya dari 2015 bikin Siwot dengan dana pribadi, sampai sekarang juga nggak dapat subsidi. Maka ketika pemerintah ada masalah ya kita belain begitu. Tapi ketika pemerintah punya dana dan mau subsidi media-media, yang dipanggil siapa? Media-media yang lain-lain itu gitu. Media-media mainstream dan seterusnya dipanggil dikasih subsidi. Ya ini karena krisis dan seterusnya gitu. Ini karena COVID jadi kita kasih subsidi gitu. Kasih aja semuanya. Tapi ketika ada kasus Omnibus Law, yang menyerang pemerintah siapa? Ya mereka itu yang dikasih subsidi itu nyerang semua gitu. Sama tuh kayak sekarang Raffi Ahmad dan artis-artis sebelumnya. Ketika ada kasus begitu, apakah mereka akan lebih getol membela pemerintah? Enggak, karena kontraknya apa? Kontraknya cuma suntik vaksin. Saya sudah dibayar. Kalau mau bela lagi, bayar lagi. Itu kan? Saya tidak masalah tidak disubsidi dan tidak dibayar di pemerintah, nggak masalah. Kita tetap berikhtiar, karena mungkin beginilah politik, kita tetap berikhtiar untuk yang terbaik untuk Indonesia. Karena pada akhirnya tujuan kita sama, Indonesia Raya. Begitulah kura-kura.